Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan anak-anakku tetap semangat ya dalam menuntut ilmu. Anak-anakku yang hebat-hebat, yang soleh-soleha. Kembali lagi kita bertemu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 1 SD. Pembelajaran yang kelima, cinta Nabi dan Rasul. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang teladan Nabi Hud alaihissalam. Minggu yang telah lalu kita sudah bersama-sama membahas tentang teladan Nabi Nuh alaihissalam. Sekarang kita akan membahas tentang teladan Nabi Hud alaihissalam. Sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama berdoa sebelum melaksanakan pembelajaran nantinya ya. Dan anak-anakku, silakan kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah daku ilmu dan karuniakanlah daku kepahaman. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Lanjut kita ke materi ajar pada saat ini. Kisah teladan Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud alaihissalam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Hud adalah salah satu utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nabi dan rasul. Nabi dan rasul ada berapa anak? Ada 25. Jadi nabi dan rasul itu ada 25. Nabi Hud salah satu dari nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Hud alaihissalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu menyampaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu menyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu ia tidak mudah marah. Inilah Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud itu pada kaum Ad, ya. Kaum Ad ini kaum yang sangat-sangat selalu menyembah berhala, ya, menyembah berhala dan minum minuman keras. Pada suatu ketika Nabi Hud alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyiarkan agama Islam, untuk menyampaikan kepada kaumnya, kaum Ad, agar tidak menyembah berhala. Ya, kita harus menyembah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan kaumnya? Jadi kaum Nabi Hud alaihissalam atau kaum Ad itu malah menertawakan Nabi Hud alaihissalam. Bukannya mendengarkan, malah menertawakan, mengejek, bahkan menghina. Bahkan dikata-katai Nabi
Hud alaihissalam sebagai orang gila. Nah, ini adalah kaum Ad yang tidak berakhlak, beretika. Ya, jadi dia selalu menyembah berhala. Ya, berkali-kali disampaikan oleh Nabi Hud alaihissalam dengan kesabarannya, tidak pernah marah, selalu menyampaikan kaum Ad yang tersesat. Pada suatu ketika Nabi Hud menyampaikan kepada kaumnya, ya, menyampaikan kepada kaum Ad bahwasanya jangan sampai menyembah berhala lagi, ya. Nanti azab Allah akan turun, ya. Azab Allah akan turun. Akan tetapi pada saat itu dia tetap tidak mempedulikan Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud malah dihina, diejek dan diejek lagi, ya. Dan pada saat itu dia tetap minum minuman keras, ya, tetap mabuk-mabukan, tetap menyembah berhala. Nah, setelah itu datanglah azab Allah Subhanahu wa taala. Angin, ya, kencang, awan hitam dan angin kencang, sehingga kaum Ad pada saat itu yang tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mempedulikan ajakan syiar dari Nabi Hud alaihissalam, sehingga kena azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, penduduk saat itu bangunan hancur. Ya. Kaumnya juga mati yang tidak mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hanya menyembah berhala. Jadi pada saat itu kaum Ad yang percaya, yang mengikuti kepada Nabi Hud alaihissalam bersembunyi di lembah sehingga selamat dari angin kencang yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, azab yang pedih. Sehingga pada saat itu ini sudah kaum Ad yang tidak mengikuti Nabi Nuh meninggal dunia semua. Sehingga Nabi Hud dan pengikutnya selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itulah kisah dari Nabi Hud alaihissalam. Bagaimana sikapku? Sikapku adalah aku selalu bersikap sopan, salah satunya, ya. Selalu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Sebagai contoh anak-anak, di sini ada seorang anak yang pergi ke sekolah, ini orang tuanya ayah dan ibunya. Nah, jadi apa yang dikatakan? Assalamualaikum, ayah, ibu, saya pamit berangkat ke sekolah dulu ya. Nah, jadi kalau mau berangkat sekolah harus pamit sama orang tua, cium tangannya, ya. Semoga kalian semua bisa menggapai cita-citamu, ya. Inilah yang dapat Bapak sampaikan pada pembelajaran pertemuan kali ini, dan Bapak tutup dengan membaca alhamdulillah. Sekian dan sampai bertemu kembali. Wabillahi taufiq wassa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.